Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati Harahap. Saya dari kelas 4 SAKP 002, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mencoba memaparkan video yang akan saya coba presentasikan melalui video untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Baik, kita akan langsung ke PPT-nya. Di sini saya akan mencoba memaparkan pertemuan 6 pada perilaku organisasi yang berjudul Persepsi dan Pengambilan Keputusan Individu. Apa itu persepsi? Biasanya persepsi itu kita sebut dengan pendapat ya. Di sini persepsi adalah suatu proses yang melibatkan masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia melalui pengamatan manusia. Hubungan persepsi ini akan berkelanjutan dengan lingkungan. Hubungan ini dibuat dengan indera, yaitu indera penglihatan, pendengar, sentuhan, dan perasa penciuman. Nah, biasanya kalau kita ingin mendapatkan persepsi, biasanya kita melalui dengan indera ya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Selanjutnya ada unsur-unsur persepsi, yaitu yang pertama itu ada pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan biasanya kita sebut dengan pengenalan suatu objek terhadap sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Nah, biasanya sebelum kita melakukan persepsi atau pendapat, kita harus mengamati dulu. Dan yang kedua ada representasi, yaitu suatu wujud kata atau gambar cerita yang mewakili ide, emosi, dan fakta. Contohnya, seorang pengacara, dia akan mewakilkan kliennya untuk berbicara di hadapan hakim karena untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Yang pertama, dia akan berbicara dulu kepada kliennya, kemudian pengacara ini akan menyampaikan kepada hakim ketua. Yang ketiga ada opini. Biasanya opini itu kita sebut juga dengan pendapat atau hasil pikiran sendiri, yang artinya di mana seseorang memberikan suatu pendapat atau statement pernyataan terhadap suatu objek secara rinci atau sistematis, kemudian kita akan memberikan nilai terhadap hal tersebut. Kemudian ada yang namanya di sini faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada 3 faktor, yaitu faktor pada situasi, di mana meliputi ada waktu, latar kerja, latar sosial. Dan yang kedua ada faktor penilai, meliputi sikap, motif, dan minat. Dan yang ketiga ada faktor pada target. Kemudian selanjutnya ada definisi pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Apa hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan? Proses pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih atau menentukan berbagai opsi di antara situasi yang tidak pasti. Pengambilan keputusan juga merupakan pemilihan beberapa alternatif keputusan antara 2 atau lebih dari alternatif yang tersedia. Setelah kita memberikan pendapat, pastinya kita akan mengambil keputusan dari pendapat yang kita berikan. Sehingga dari mengambil keputusan itu akan menjadikan beberapa kepentingan yang akan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tujuan pengambilan keputusan.
Ada dua tujuan pengambilan keputusan, yaitu tujuan tunggal dan tujuan ganda. Apa itu tujuan tunggal? Tujuan tunggal yakni pengambilan keputusan hanya melibatkan satu masalah saja. Dan yang kedua, tujuan ganda. Apa itu? Yaitu tujuan dari beberapa keputusan ketika keputusan yang dihasilkan melibatkan banyak masalah, yaitu keputusan secara bersamaan memecahkan dua atau lebih masalah yang pada dasarnya tidak konsisten. Kemudian ada yang namanya hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan. Sebelum kita mengambil keputusan, kita tidak boleh dalam sembarangan mengambil keputusan, karena itu akan berdampak ke depannya, bukan hanya kepada diri kita tetapi juga pada sekitar kita, begitu ya. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan, yaitu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi intelektual, emosi, kemampuan, dan minat. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu seperti pengalaman dan dalam bermasyarakat dan pengalaman belajar. Biasanya di mana pengalaman ini akan memberikan kita pelajaran sebelum kita mengambil keputusan. Misalnya, saya ingin mengambil keputusan, tapi saya harus melihat kejadian sebelumnya atau ke belakang, mengingat-ingat ke belakang supaya kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya, gitu ya. Kemudian ada di sini proses pengambilan keputusan. Sama seperti yang tadi, di sini ada beberapa proses pengambilan keputusan, yaitu mengamati, kenali masalahnya, tetapkan tujuannya, memahami masalah, membuat beberapa keputusan, penilaian alternatif, memilih keputusan, menerapkan keputusan, dan memonitor. Semua ini sangat penting saat kita ingin mengambil keputusan. Kita harus amati dulu, terus kita kenali masalahnya, bagaimana kita akan mencari solusinya, kemudian kita berikan pendapat, kemudian kita tetapkan dulu tujuannya, apa tujuan kita mengambil keputusan ini, kemudian kita pahami juga masalahnya. Setelah kita kenali, kita pahami, jangan langsung diambil keputusannya. Kemudian setelah kita memahaminya, kita buat beberapa keputusan. Jangan langsung ini keputusan saya, jangan. Kemudian ada penilaian alternatif, kemudian kita nilai apakah ini baik atau benar, kemudian memilih keputusan, tinggal memilih mana yang untuk diputuskan, kemudian kita terapkan keputusan itu. Kalau kita sudah memikirkannya dengan baik dan matang, kemudian kita monitor setelah kita terapkan, kita tinjau, kita lihat langsung perkembangan yang kita putuskan dalam mengambil keputusan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai opsi di antara situasi yang tidak pasti. Pengambilan keputusan juga merupakan pemilihan beberapa alternatif keputusan antara dua atau lebih dari alternatif yang tersedia. Tujuan pengambilan keputusan, tujuan tunggal, yakni pengambilan keputusan hanya melibatkan satu masalah saja. 2. Tujuan ganda, yakni tujuan dari beberapa keputusan ketika keputusan yang dihasilkan melihat kan banyak masalah, yaitu keputusan secara bersamaan memecahkan dua atau lebih masalah yang pada dasarnya tidak konsisten. Hal-hal yang harus diperlihatkan dalam pengambilan keputusan. Faktor internal meliputi intelektual, emosi, kemampuan, dan minat. Faktor eksternal seperti pengalaman dalam bermasyarakat dan pengalaman belajar. Proses pengambilan keputusan. Mengamati. B. Kenali masalahnya. C. Tetapkan tujuan. D. Memahami masalah. E. Membuat beberapa keputusan. F. Penilaian alternatif. G. Memilih keputusan. H. Menerapkan keputusan. I. Memonitor. Dalam hal ini saya menyimpulkan
Tahap pengambilan keputusan merupakan tahap sangat penting dan panjang, dimulai dengan pengamatan tentang mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, memahami masalah, mengidentifikasi keputusan, mengevaluasi keputusan, memilih, dan benar-benar menerapkan pemantauan untuk mengetahui efektivitas dalam menyelesaikan masalah atau mengurangi masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.